lanjutkan belajar tentang dasar pemrograman masih menggunakan C#. Video yang ke-8 kita akan belajar tentang operator logika. Kita langsung ke VS Code-nya. Kita buat folder baru di video yang ke-8, V8, kita enter. Kemudian seperti biasa kita akan buatkan file untuk projectnya. Kita akan masuk ke dalam folder dari video 8. Kemudian kita buat file projectnya, kita enter. Kita langsung akan buat untuk operator logika. Jadi operator logika itu ada OR, AND, sama NOT. Jadi AND, OR, NOT kita yang sering dipakai ini. Kita akan buat yang pertama adalah atau. Jadi kita variabelnya untuk logika itu hanya benar atau salah, bool. Saya beri nama atau. Kemudian kita buat di sini adalah true. OR itu menggunakan tanda seperti ini, menggunakan tanda seperti tiang. Kita buat lagi true. Kemudian kita buat lagi false. Jadi kita membandingkan true atau false. Kemudian di dalam sini kita akan buat console writeLine. Kemudian ini kita akan tampilkan yaitu atau. Berikutnya kita akan buat lagi adalah dan. Jadi boolean dan ini sama dengan kita buat seperti di atas, true. Kemudian kalau dan itu simbol N 2 kali, true lagi, kemudian dan lagi seperti ini kita kasih false. Kemudian kita coba tampilkan outputnya, write dan. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah not atau tidak, jadi berlawanan. Kita pilih tidak, sama dengan kita isi hanya satu saja, not true. Jadi kalau not itu menggunakan tanda seru. Tanda seru kita kasih. Kalau tidak true itu hasilnya apa? Coba kita buat di console log, console.writeLine. Kemudian ini kita isi dengan tidak. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasilnya. Ini kita akan hapus saja. Kita Ctrl S, kita coba jalankan hasilnya. Nah ini ada error. Nah, ini harusnya titik koma. Kita Ctrl S, kemudian dijalankan lagi. Hasilnya adalah ini, true, false, dan false. Coba kita clearkan dulu supaya lebih jelas. Kita jalankan lagi. Hasilnya seperti ini. Jadi kita lihat hasil dari operator logikanya. Yang di atas adalah atau, true, true, false, hasilnya adalah true. Jadi ini hasilnya disimpan dalam variabel atau. Operasi ini adalah isinya. Isinya ini adalah ekspresi. Jadi kita true or false, hasilnya adalah true. Kemudian dan. Ini hasilnya saya simpan dalam variabel dan. Ini true and false, hasilnya adalah false. Jadi N ini kalau ada salah satu bernilai false, hasilnya adalah false. Ini atau ini kalau salah satu bernilai true, maka hasilnya adalah true. Ini jadi ini false, true. Kalau kita coba jalankan lagi, hasilnya adalah true. Jadi atau itu kalau salah satu bernilai true, maka hasil di dalam sini akan bernilai true. Dan ini kalau salah satu bernilai false, maka hasilnya adalah false. Jadi semua harus true kalau untuk menghasilkan true. Nah ini fungsi dari dan. Kalau not itu berlawanan. Jadi kalau ini true, kalau dinotkan jadi false. Jadi kalau ini not false, jadinya adalah true. Jadi kebalikannya. Not itu kebalikan atau tidak, ini kebalikan dari kondisinya. Kalau kondisinya false berarti nanti kebalikannya adalah true. Kita contohkan. Hasilnya seperti ini. Nah ini kenapa? Karena true ini karena dia di not false. Kemudian yang ini adalah true, kemudian ini false. Jadi kalau kata mau true, maka ini harus menjadi true.
Nah, kalau ini mau pengen false berarti semua harus false. Itu fungsi dari logika or atau. Jadi or ini atau, kemudian and itu dan, not itu lawannya, jadi berlawanan. Nah, ini kalau kita mau coba hasilnya ini false semua. Kenapa? Karena or ini kalau semua false, maka dia akan false. Sementara dan atau and, dia akan true kalau semua bernilai true. Kemudian not ini lawannya daripada yang dimasukkan. Nah, itu materi tentang operator logika. Jadi ada 3 yang sering digunakan dan harus dipahami. Penggunaan dari or atau, dan ini and. Jadi and ini bahasa Indonesianya adalah dan not atau tidak, kebalikannya. Tugas dari video yang ke-8 yang pertama adalah jelaskan penggunaan operator logika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak sekali kita sering menggunakan operator logika. Contohnya adalah makan minum. Setiap kali kita makan, maka kita juga harus minum. Jadi makan dan minum. Nah, ini contoh penggunaan dari operator logika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, berikan contoh operator logika dan penggunaannya. Sudah dijelaskan di video tadi. Jadi ada operator untuk or, and, dan not. Silakan ditulis. Kemudian penggunaannya, kalau operator or itu kalau semua false baru dia akan false. Kalau and itu kalau semuanya true, maka baru dia akan bernilai true. Jadi or itu kalau salah satu saja bernilai true, maka hasilnya adalah true. Kalau and salah satu saja bernilai false, maka hasilnya adalah false. Kemudian yang ketiga, buat program untuk menguji tanggal dan bulan menggunakan operator logika. Saya akan buatkan contohnya di dalam code berikut. Ini adalah contoh tugasnya. Jadi yang pertama kita diminta ada informasi untuk memasukkan bulan, kemudian yang kita ketikkan disimpan dalam variabel bulan. Kemudian di sini ada variabel cek bulan. Jadi cek bulan ini dia akan ngecek apakah bulan itu lebih besar dari 0 dan bulan lebih kecil dari 13. Jika iya, maka nilainya di sini adalah true. Jadi kalau ini apakah bulan lebih besar dari 0, ini true, atau false, ini true. Kemudian kalau dia ininya true, maka hasilnya adalah true, taruh di sini. Nah, kemudian ini tampilkan ke dalam konsol ini. Nah, tanggal juga sama. Tanggal ini akan dicek apakah lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 32. Karena tanggal itu maksimalnya adalah 32, kalau bulan adalah 12. Kalau lebih kecil berarti yang 13 ini tidak ikut, tapi di bawahnya baru ikut. Sama dengan yang ini. Jadi kalau 0 itu harus lebih besar dari 0. Mulainya 1, 2, dan seterusnya. Kalau kita jalankan contoh seperti ini, kita coba jalankan. Misalnya bulannya adalah 8. Bulan yang Anda masukkan 8 adalah true. Kalau tanggalnya saya masukkan lagi di tanggal 9. Tanggal yang Anda masukkan 9 adalah true. Kalau kita jalankan lagi, misalnya ini kita isi dengan bulannya adalah 100. Bulan yang Anda masukkan 100 adalah false. Kalau tanggalnya misalnya 33 atau 32, hasilnya adalah false. Tanggal yang Anda masukkan 32 adalah false. Nah, ini contoh penggunaan atau program untuk mengecek tahun dan tanggal menggunakan program yang kita pelajari, yaitu C#. Sekali lagi, ini silakan dipelajari. Itu saja, kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa yang di Google Docs-nya ini diisi, jadi video 7, kemudian ini video 8, nanti silakan diisi. Dan semua yang ada di dalam folder ini pastikan dia diupload ke dalam GitHub masing-masing. Jadi tujuannya supaya Anda itu ngerti Anda sudah belajar apa dan sudah bisa apa dari pembelajaran yang dilakukan. Itu saja, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.